Halo Sobat Duta Elektro, kembali lagi bersama saya Apri, promotor dari Samsung. Di video sebelumnya saya sudah membahas TV dengan tipe CU8000 ya, 50 CU8000. Di video kali ini saya akan membahas tipe terbaru dari Samsung 2024 itu dengan tipe 43 DU8000. Oke sahabat Duta, sebelum kita bahas lebih lanjut, kita lihat dulu ya packaging dari TV 43 Samsung seri terbaru 2004 ini. Di sini dia tertulis kristal UHD. Terus di tipe ya DU8000 untuk ukuran 43 inch. Untuk ukuran panjangnya di 108 cm. Dari ukuran bagian sini ya, samping ya, bezel. Terus dia bagian di belakang sama aja ya untuk packagingnya. Terus untuk variannya ini udah dari ukuran 43 sampai 65, 75 sampai 85 itu udah tersedia semua ya untuk ukurannya. Dan sekarang kita langsung unboxing aja untuk bagian dalamnya ya. Oke sahabat Duta, ini tampilan dari TV terbaru 2024 dengan tipe DU8000 ya. Untuk tampilannya sih untuk tipe terbaru dengan tipe yang lama ini nggak ada perubahan sama sekali ya. Cuman di tipe lama kan dia udah kristal UHD, terus SmartThings udah bisa connect sama OS-nya sama OS Tizen masih. Terus untuk tipe terbaru itu ada tambahan teknologi AI ya. Jadi untuk teknologi AI kita akan bahas untuk selanjutnya. Jadi kita akan bahas untuk sekarang ini di bagian layar ya. Di layar ini udah bagian layar udah pakai head panel ya. Jadi lebih aman dan lebih kokoh untuk layar. Dan seterusnya di kaki, bagian kaki ini kalau untuk tipe DU8000 dia lebih datar. Tapi untuk DU7000 kalau kakinya tuh di agak tinggi dia. Jadi untuk yang tipe DU8000 ini memang lebih datar untuk kakinya. Terus untuk bagian di belakang kalau bodinya tuh lebih slim ya, lebih slim. Terus di bagian di belakang ini udah kita jelasin untuk port-port apa aja yang dapat di bagian belakang. Itu ya untuk USB dia udah dapat port 2 ya, USB. Terus HDMI udah dapat 3. Sama satu lagi antena. Kalau untuk antena dia dapat 1 ya. Sama kabelan. Kabelan kalau misalnya kita pakai WiFi pakai kabel itu langsung colok aja, tapi kalau wireless langsung koneksi dari TV-nya langsung ya. Oke sahabat Duta, kita lanjut untuk nyalakan TV-nya ya. Untuk nyalakan TV-nya kita bisa dari remote on off atau di bagian di bawah ini itu udah ada tombol on off-nya juga ya. Jadi gampang kalau misalnya nanti untuk tampilan layarnya ya. Nih, tampilan kalau TV Samsung ini dia kan pakai OS sendiri, ya OS Tizen ya. Jadi dia tampilannya sama kayak ini. Oke, kita pairing dulu ya remote-nya. Karena kalau misalnya baru dibuka itu sistem remote ke TV itu harus pakai Bluetooth ya. Ini kita setting dulu, kalau udah terhubung kayak gini itu udah bisa dipakai remote-nya ya. Untuk tampilannya sendiri sih nggak jauh beda dengan tipe yang lama ya, yang CU8000. Menunya itu mendatar ke samping ya. Nah, untuk tambahannya di tipe terbaru ini, dia ada tambahan Daily Plus. Apa itu Daily Plus? Kita buka ya. Itu kalau misalnya Daily Plus ini kita pakai misalnya untuk presentasi, untuk demo segala macam bisa connect ke komputer itu bisa lewat Daily Plus. Nah, kalau di tipe lama itu nggak ada Daily Plus. Itu tambahannya. Nah, sahabat Duta, tadi saya sudah sebutin ya itu fitur terbaru dari TV Samsung ini ya, itu fitur AI ya. Karena fitur AI itu kalau misalnya kita buka konten resolusinya itu paling rendah ya. Nanti kita putar, nanti dia bisa membantu untuk gambarnya itu setara dengan 4K. Jadi tidak ada apa namanya tuh gambar-gambar yang buram lagi. Kita coba ya. Coba konten-konten yang film-film lama ya. Nih, ini kan kontennya resolusinya masih rendah ya, masih di bawah Full HD lah ya. Nah, ketika ditampilkan di TV fitur AI ini, nanti akan lebih terang ya, lebih jernih
dengan setara lah dengan siaran untuk 4K. Jadi nggak ada buram-buram sama sekali. Tuh, ini resolusinya kan masih rendah di 480 megapiksel. Nah, nanti kalau ditonton karena dia pakai fitur AI, nanti untuk gambarnya itu lebih jernih atau lebih jelas, tidak ada buram-buram. Oke sahabat duta, kita lanjut lagi untuk fitur di TV ini ya. Di fitur ini udah pakai resolusi Crystal UHD ya. Dimana Crystal UHD itu, jadi resolusinya tuh di atas Full HD ya. Kalau dari fitur Samsungnya sendiri, Crystal UHD itu sudah menghasilkan warna 1 juta warna. Nah, jadi warnanya lebih banyak. Kita coba tes untuk video ini ya, Ultra HD. Nah, ini tampilan untuk video Crystal UHD ya. Jadi kita kalau lihat resolusinya di sini ya, kita cek. Yang paling rendah kan resolusinya kan 144 megapiksel ya. Nah, ini yang paling tingginya di 2160 megapiksel. Kita klik. Jadi untuk warna atau ketajamnya itu lebih jelas, lebih warnanya kayak hidup, lebih nyata. Terus untuk OS-nya, teman-teman kan banyak tanya nih kalau misalnya apa sih bedanya smart TV sama Android ya. Jadi kalau di Samsung dia membedakannya tuh untuk OS ya. Jadi OS-nya kalau di Samsung itu OS sendiri, namanya OS Tizen. Jadi untuk tampilannya di bagian depan ini kayak gini ya. Tapi kalau di Android beda dia. Android itu udah kerjasama sama Google. Jadi kalau untuk di Samsung sendiri itu pakai OS sendiri ya. Namanya OS Tizen. Jadi apa sih keunggulan dari OS-nya? Keunggulan dari OS Tizen itu kalau kita pakai aplikasi banyak itu lebih ringan untuk downloadnya ya. Kayak misalnya kan ketika nyimpan aplikasi-aplikasi yang ada di App Store-nya itu bisa kita download dengan dengan penyimpanan yang sangat ringan. Jadi nggak berat, anti lelet lah ya kalau untuk OS-nya. Kalau kita misalnya scroll atau aplikasi-aplikasi kita scroll atas ke bawah itu biasanya lebih cepat prosesnya dibanding merek lain lah ya. Oke sahabat duta, untuk fitur selanjutnya kita akan bahas itu SmartThings ya. Dimana SmartThings ini kita bisa connect untuk perangkat-perangkat elektronik yang sudah menggunakan fitur AI ya. Salah satunya kalau misalnya kita kayak misalnya ada AC di rumah itu yang pakai AI, itu bisa connect langsung dari TV-nya. Jadi kita bisa kontrol dari TV-nya langsung. Atau misalnya kulkas kita udah pakai seri AI juga, nanti kita bisa kontrol juga untuk pengaturan suhu segala macam. Atau misalnya AC, kita bisa connect langsung dari TV, kita bisa nyalakan dari TV. Itu tapi harus ada WiFi ya, langsung satu WiFi ya untuk SmartThings. Nah itu kalau untuk fitur SmartThings dari TV-nya ya. Oke sahabat duta, untuk selanjutnya di tipe terbaru ini tidak ada perubahan juga. Untuk kita bahas remote-nya ya. Untuk tipe lama sama tipe terbaru itu nggak ada perubahan. Penampilannya atau bentuknya itu sama kayak tipe yang lama ya. Untuk di tipe DU8000 atau CU8000 yang tipe lama, remote-nya hampir sama, tidak ada perubahan. Ini udah bisa dicas remote-nya ya. Jadi kalau untuk TV-TV yang biasa ya, kalau misalnya remote itu harus pakai baterai, kita harus ganti kalau misalnya habis. Kalau ini nggak perlu kita pakai baterai, cukup dicas saja lewat casan dari handphone juga bisa. Atau kalau misalnya nggak mau dicas, boleh lewat di matahari atau cahaya ya, kayak cahaya lampu. Ini ada sensornya langsung di sini. Nanti kita balik aja, misalnya taruh di meja, kita taruh di sini, ya otomatis dia langsung ngecas. Cuman untuk kecepatannya lebih cepat dari charger ya. Kalau dari sini agak lama ngecasnya. Jadi kalau mau cepat dari sini. Terus remote-nya itu udah, kalau itu tipe yang DU8000 dia udah voice. Perbedaannya kalau di tipe DU7000 dia remote-nya nggak pakai voice. Sama kalau baterai remote-nya masih pakai baterai kalau yang tipe DU7000 ya. Kalau DU8000 untuk ukurannya 50 atau 65, 43 itu sama remote-nya. Sama persis. Bentuknya juga beda. Untuk yang DU7000 nanti kita kasih ini aja gambarnya.
untuk remote DU 7000 ya. Oke sahabat duta, sahabat duta kan masih bingung nih kalau misalnya di Android kan dia punya Play Store ya. Nah di Smart TV Samsung ini dia punya juga namanya itu Appster. Jadi kalau Appster ini dia buka aja di bagian sini ya, untuk kalau misalnya kita mau download aplikasi lagi, di aplikasi klik aja apa yang mau kita download, kayaknya misalnya download aplikasi TikTok atau mau dengar musik kayak Spotify atau aplikasi-aplikasi lain, itu bisa kita download langsung dari App Store-nya ya. Jadi hampir sama kayak Android, cuman tampilannya beda. Jadi kalau teman-teman masih bingung bedanya untuk Smart TV sama Android itu ya, untuk tampilannya juga beda, di aplikasinya juga beda. Oke sahabat duta, untuk garansi TV Samsung itu 1 tahun ya garansinya. Itu udah tersebar di seluruh Indonesia, dia lebih aman. Kita kalau mau beli TV-nya itu garansinya lebih aman. Oke sahabat duta, itu tadi video review dari produk Samsung ya, yang tipe terbaru 2024. Buat teman-teman yang mau bertanya perihal TV tersebut, boleh komen di kolom komentar, atau mau request untuk review produk selanjutnya, itu langsung tulis saja di kolom komentar. Butuh elektronik, ingat Duta Elektro.